Selamat siang, nama saya Stephen Onesta. Hari ini akan menjelaskan tentang enterprise computing. Apa itu enterprise computing? Enterprise computing adalah sesuatu yang melibatkan penggunaan komputer dalam jaringan seperti LAN dan WAN atau serangkaian jaringan yang saling berhubungan yang mencakup berbagai sistem operasi yang berbeda, protokol dan arsitektur jaringan. Beberapa tipe dari perusahaan yang menggunakan enterprise computing adalah retail, pabrik, jasa, wholesale, pemerintah, pendidikan, dan juga transportasi. Dalam suatu perusahaan, pengguna biasanya berada dalam salah satu dari 4 kategori yang terdiri dari eksekutif manajemen, manajemen menengah, manajemen operasional, dan non-management employees. Enterprise information adalah informasi yang dikumpulkan dalam operasi yang sedang berlangsung dari suatu organisasi perusahaan yang terdiri dari intelijensi bisnis, manajemen proses bisnis, dan otomatisasi proses bisnis. Unit fungsional dalam suatu perusahaan termasuk diantaranya akuntansi dan keuangan, di mana software akuntansi berguna untuk mengelola transaksi sehari-hari. Billing software membantu perusahaan dalam menghubungkan pembeli dan yang akan membayar tagihan tersebut. Sumber daya manusia, sebuah sistem informasi sumber daya manusia yang disebut HRIS mengelola fungsi satu atau lebih sumber daya manusia, sistem manajemen, hubungan karyawan, dan mengelola komunikasi antara karyawan dan pelaku bisnis. Untuk teknik atau pengembangan produk menggunakan computer aided design atau CAD, menggunakan komputer dan software khusus untuk membantu dalam rekayasa penyusunan dan desain. Computer aided engineering atau CAE, menggunakan komputer untuk menguji desain produk. Pemasaran, kebutuhan bahan perencanaan atau MRP, penggunaan software untuk membantu memantau dan mengendalikan proses yang terkait dengan produksi. Penjualan, otomasi tenaga penjualan adalah sebuah perangkat lunak yang melengkapi penjual dalam bepergian dengan alat-alat elektronik yang mereka butuhkan agar lebih efektif dan produktif. Distribusi, sistem distribusi melakukan fungsi-fungsi berikut: pabrikan, peramalan untuk pengendalian persediaan, mengelola dan melacak pengiriman produk. Customer service atau orang yang melayani para pelanggan menggunakan software customer interactive management, itu software untuk mengelola hubungan interaksi sehari-hari dengan pelanggan. Dan dalam bagian teknologi informasi atau IT, membuat keputusan teknologi dalam suatu perusahaan, apakah perlu, seperti contoh, apakah perlu untuk membangun atau membeli sistem informasi baru ketika komputer atau sistem informasi telah melewati lama masa pakainya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.